Kata Nabi, almar'u ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Kata Nabi, orang itu akan mengikuti kebiasaan temannya. Hendaklah merenungi oleh seorang kamu dengan siapa dia berteman. Kata Imam Ali, fala tashab akhul jahli. Kalau Anda mau berteman, jangan memilih teman yang bodoh, repot. Jangan. Jangan, kata Imam Ali. Jauhi itu, jauhi. Berapa banyak orang bodoh, niatnya baik, ujungnya nyelakain yang baik. Niatnya mau nolongin, padahal jadi nyusahin. Begitu, nyusahin. Kata Imam Ali, jangan begitu, jangan begitu. Jangan bergaul, kata Imam Ali, dengan sembarang orang. Banyak orang bodoh, ujungnya yang tadinya orang itu pinter jadi hina gara-gara bergaul dengan orang bodoh. Begitu orang bodoh. Begitu ada orang pinter, hebat, pejuang, bergaul sama orang bodoh, bisanya joget aja. Begitu. Jangan dicatat, man. Mainnya catat. Jadinya nggak jelas. Gara-gara apa tuh? Gara-gara apa? Berteman. Jadi yang tadinya dikata bodoh bergaul sama orang pinter jadi pinter. Coba lihat tuh yang ikut kiai itu. Ikut kiai, ada kiai. Lalu ada orang ikut sama dia. Sama kiai. Ikut. Dia naik mobilnya kiai. Naik mobilnya. Begitu. Dia nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti apa-apa. Lah kiai diundang. Pakai karpet merah kiai. Lah dia juga injak karpet merah. Bener nggak? Benar begitu. Lah orang hormati dia. Gitu. Makan suruh duluan aja. Kiainya aja belum makan, dia disuruh makan duluan. Hebat nggak tuh? Begitu tuh. Kayak begitu. Makan duluan. Makan ya banyak. Makan. Itu begitu. Jadi itu gara-gara pertemanan. Gara-gara berteman. Jadi banyak orang pinter begitu, jadi rusak gara-gara berteman dengan orang bodoh. Berteman. Itu begitu. Berteman. Begitu. Berteman. Jadi kalau mau nanya teman, kata Imam Ali, jangan nanya, lo hobinya apa? Jangan. Itu enggak benar kita nanya begitu. Lo hobinya apa? Tanya aja, lo temannya siapa? Si Anu. Nah, kita tahu si Anu, dia tukang mancing. Ah, ini pasti tukang mancing juga nih. Udah begitu aja. Gitu. Jangan nanya sama dia, lu hobinya apa? Bisa mancing nggak, tanya. Dia bergaul sama siapa? Misalnya, oh dia gitu. Dia main sepeda nggak? Tanya aja, temennya sama siapa? Oh, sama dia. Ah, dia main sepeda mulu dia. Begitu temennya. Jadi bergaul tuh sama siapa dia berteman. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, yuqasul mar'u bil mar'i idamal mar'u masyahu. Orang akan diukur dengan temannya. Orang akan dinilai dengan temannya. Dinilai. Ya Allah, jeruk busuk. Ditaruhin di peti jeruk bagus. Itu akan dinilai. Yang busuk nilainya bagus. Nilainya bagus. Itu begitu. Biar kata jeruk busuk. Gara-gara apa nih? Berteman. Jeruk busuk kumpul di jeruk bagus. Harganya sama dengan jeruk bagus. Coba sih jeruk busuk nih dikumpulin nama yang busuk. Kira-kira dijual laku nggak? Lah kagak. Maka bergaulah dengan yang bagus. Bergaul dengan yang bagus. Begitu, bakalnya jadi bagus. Kita tuh bergaul dengan yang bagus. Lihat tuh teman-teman kita. Dia hobi ziarah nggak? Lihat aja temannya siapa. Dia sih temannya bid'ah bang, tadi kagak demen dia.
Cingkrang ya? Iya cacing dia, celana cingkrang ya. Oh gitu, cacing dikata begitu. Jadi ada aja. Ini orang itu akan dinilai, jangan sama orangnya, nilainya sama temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Aliyun radhiyallahu anhu. Berkata oleh Imam Ali radhiyallahu anhu, fala tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu. Maka janganlah kamu bersahabat dengan orang yang memiliki kebodohan, yakni dengan orang bodoh. Wa iyyaka wa iyyahu, wa iyyaka jauhilah olehmu, wa iyyahu serta dia orang yang bodoh. Fakam min jahilin arda haliman hina wakhahu. Fakam min jahilin, maka berapa banyak daripada orang bodoh, arda yang mencelakakan oleh orang bodoh, haliman akan orang yang sabar, hina wakhahu seketika bersaudara orang yang sabar akan orang yang bodoh. Yuqasul mar'u bil mar'i idza mal mar'u masyahu. Dikiaskan, disamakan orang itu dengan orang lain apabila orang itu berjalan dia akan, yakni dengan orang lain. Kahadwin na'li bin na'li idza man na'lu hadahu, seperti sejajarnya sendal dengan sendal apabila sendal itu bersejajaran akan sendal yang lainnya. Walisyai'i minasyai'i maqayisu wa asbahu, dan bagi sesuatu daripada sesuatu, maqayisu yaitu ada ukuran-ukurannya dan kemiripan-kemiripannya. Walil qalbi alal qalbi dalilun hina yalqahu, dan bagi hati atas hati yaitu ada petunjuk seketika berjumpa oleh hati itu akan hati yang lainnya. As-saniyatu husnul khuluq. Adapun yang kedua yaitu akhlak yang baik. Fala tashab man sa'a khuluquhu, maka janganlah bersahabat oleh kamu dengan orang yang buruk oleh akhlaknya. Wa huwa alladhi la yamliku nafsahu indal ghadabi wasyahwati, yaitu orang yang tidak bisa menahan akan dirinya ketika marah dan adanya syahwat. Wa qad jama'ahu al-qamatu al-Ataridi rahimahullahu ta'ala fi wasiyatihi li ibnihi lamma hadarathul wafatu. Dan sungguh menghimpun akan akhlak yang baik oleh Sayyidina Al-Qamah Al-Ataridi rahimahullah pada wasiat beliau kepada anak laki-lakinya beliau tatkala datang pada beliau oleh kematian. Faqala, maka berkata oleh Al-Qamah, ya bunayya idza aradta suhbata insani fashab man idza khodam tahu sonaka. Wahai anakku, apabila menghendaki oleh kamu akan berteman dengan seorang manusia, fashab, maka bertemanlah oleh kamu man dengan orang
idza khadamtahu, apabila berkhidmat oleh kamu akan orang itu, sonaka, maka menjaga ia akan kamu. Wa in sahibtahu zanaka, dan kalau mempergauli kamu akan dia, maka menghiasi dia akan kamu. Wa in qa'adat bika mu'natun manaka. Wa in qa'adat, dan jikalau duduk yakni menurun, tidak ada denganmu oleh biaya, manaka, maka membiayai ia akan kamu. Ishab man idza madatta yadaka bi khairin maddaha, wa in ra'a minka hasanatan addaha, wa in ra'a minka sayyi'atin saddaha. Ishab, bertemanlah kamu dengan orang yang apabila mengulurkan kamu akan tanganmu dengan kebaikan, maddaha, maka mengulurkan ia akan kamu, akan tangannya. Wa in ra'a minka hasanatan, kalau melihat ia dari engkau akan kebaikan, addaha, maka menyebut-nyebut ia akan kebaikan. Wa in ra'a minka sayyi'atan saddaha, kalau melihat ia dari engkau akan keburukan, maka menutupi ia akan keburukan itu. Ishab man idza qulta saddaqa qaulaka, bertemanlah kamu dengan orang yang apabila berkata oleh kamu, maka membenarkan ia akan perkataanmu. Wa idza hawalta amran amaraka. Wa idza hawalta, apabila mengurusi oleh kamu akan satu perkara, amaraka, maka menjadikan pimpinan ia akan kamu. Wa in tanaza'tuma fi syai'in atharaka, kalau berselisih oleh kamu berdua pada sesuatu, maka mendahulukan ia akan kamu. Wa qala Aliyun wallahu a'lam. Saudara sekalian yang mulia, kajian kita berbicara tentang adab-adab pertemanan. Adab-adab pertemanan. Imam Ghazali sebagai pemimpin sejati mendidik kita bagaimana di dalam hidup ini kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita ini disebut makhluk sosial. Makhluk sosial. Tidak bisa kita berdiri sendiri, butuh orang lain. Buktinya bahwa kita butuh orang lain, mata kita kelilipan. Tahu kelilipan nggak? Mata kita kelilipan, kira-kira bisa niup sendiri nggak? Hah? Nggak bisa, nggak bisa. Jadi butuh orang lain yang niupin. Itu menunjukkan kita tidak bisa berdiri sendiri. Karena itu kita butuh teman, butuh orang lain. Dan ini dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, kata Nabi, al-mar'u ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Kata Nabi, orang itu akan mengikuti kebiasaan temannya. Hendaklah merenungi oleh seorang kamu dengan siapa dia berteman. Jadi orang itu punya nilai tergantung temannya. Berteman dengan cebong disebut golongan cebong. Berteman dengan kampret disebut golongan kampret. Maka ribut mulu tuh orang. Ada kampret,
ada cebong, begitu. Sekarang mulai hilang nih, begitu. Nggak tahu apa lagi ini munculnya. Jadi berteman itu penting. Karena itu Imam Ghazali kalau pengen derajatnya tinggi, kalau pengen kita sukses dunia, sukses akhirat, ada 5 kriteria orang yang harus kita jadikan teman. Kalau milih berteman, ada 5 persyaratan. 5. Ada 5 kata Imam Ghazali. Sehingga kalau kita memperhatikan 5 persyaratan ini, pastikan derajat kita bakalan tinggi. Kalau kita berteman. Dan ini berlaku pada urusan perusahaan. Kalau saudara punya perusahaan, punya PT begitu, dagang gitu, atau apa aja, ada warung gitu. Nah, ini 5 ini adalah kriteria standarisasi pertemanan di dalam Islam. Ada 5. Yang pertama, ini materi kemarin. Yang pertama adalah berakal cerdas. Biar gampang, pinter. Berteman sama yang pinter. Bertemannya. Jadi jangan kagak kita nyari teman tuh yang pinter. Kebanyakan orang begini. Dia cari teman yang bodoh-bodoh. Biar dia jadi pimpinan. Begitu. Yang bodoh-bodoh. Jadi akhirnya kan dia paling hebatnya. Paling hebatnya di kelompok itu. Ketika batoknya pecah, lah dia paling bodohnya ketemu orang banyak. Begitu. Gara-gara salah memilih teman. Enggak boleh. Kalau kita mau berteman, bertemanlah dengan orang yang akalnya cerdas, yang pintar. Jadi kita bisa mengakses kepintaran dia. Begitu. Ini namanya kita kudu memilih teman. Begitu. Jangan yang tidak pintar. Begitu. Jadi kita dapat banyak. Karena berteman itu akan mempengaruhi. Nah, ini kajian kita. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Imam Ali ini adalah mantunya Rasulullah. Imam Ali ini sepupunya Rasulullah. Misanan. Babaknya Ali, saudaranya babanya Nabi. Ali ini lahir tanggal 13 Rajab tahun 30 dari tahun gajah. Itu Sayyidina Ali. Begitu. Jadi beda umurnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 30 tahun. Nabi umurnya udah 30 tahun, Ali baru berojol. Lahir hari Jumat. Di dalam Ka'bah. Di dalamnya. Begitu, dalamnya. Jadi emaknya namanya Fatimah bintu Asad. Lagi bersihin Ka'bah di dalam. Berojol. Di dalam Ka'bah. Imam Ali. Begitu pinter. Kalau kita lahir di Pengki, maka namanya mama kita Prengki. Dari Pengki lahirnya. Hah? Iya. Kayak Benyamin. Iya, lahirnya. Nama kita lahirnya di kebon, maka si kebon tergantung aja, seketemunya aja orang dulu begitu. Namanya begitu. Si Pengki, ada si Panci, si Lumbung, apa aja. Gitu. Lahirnya lagi pegang golok tua tuh, bedok namanya. Si bedok namanya. Apa aja sesuka-sukanya. Nah, Imam Ali ini lahirnya di dalam Ka'bah. Jadi hebat. Imam Ali bin Abi Thalib ini hebat. Jadi Nabi waktu jadi Rasul, Ali umurnya
10 tahun. Kan Nabi jadi Rasul umur 40, bedanya 30 tahun. Ali masih bocah. Jadi pertama-tama yang masuk Islam adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Kata Imam Ali dalam sebuah gubahan syairnya, menasehati kita, pilihlah teman yang berakal cerdas. Kata Imam Ali, fala tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu fakam min jahilin arda haliman hina wa khahu yuqasul mar'u bil mar'i idza mal mar'u masyahu kahadwin na'li bin na'li idza manna luhadahu walisyai'i minasyai'i maqayisu wa ashbahu walil qalbi alal qalbi dalilun hina yalqahu. Ya Mali begitu, emang penyair begitu syair, namanya disebut bahar, begitu bahar wafir. Kata Imam Ali, fala tashab akhal jahli. Kalau Anda mau berteman, jangan memilih teman yang bodoh, repot. Jangan. Jangan, kata Imam Ali. Jauhi itu, jauhi. Berapa banyak orang bodoh, niatnya baik, ujungnya nyelakain yang baik. Niatnya mau nolongin, padahal jadi nyusahin begitu, nyusahin. Kata Imam Ali, jangan begitu, jangan begitu. Jangan bergaul, kata Imam Ali, dengan sembarang orang. Banyak orang bodoh, ujungnya yang tadinya orang itu pinter jadi hina gara-gara bergaul dengan orang bodoh. Begitu orang bodoh. Begitu ada orang pinter, hebat, pejuang, bergaul sama orang bodoh, bisanya joget aja. Begitu. Jangan dicatat, man. Ini catat. Jadi nggak jelas. Gara-gara apa tuh? Gara-gara apa? Berteman. Jadi yang tadinya dikata bodoh bergaul sama orang pinter jadi pinter. Coba lihat tuh yang ikut kiai itu. Ikut kiai, ada kiai. Lalu ada orang ikut sama dia. Sama kiai. Ikut. Dia naik mobilnya kiai. Naik mobilnya. Begitu. Dia nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti apa-apa. Lah kiai diundang. Pakai karpet merah kiai. Lah dia juga injak karpet merah. Bener nggak? Benar begitu. Orang hormati dia. Gitu. Makan suruh duluan aja. Kiainya aja belum makan, dia disuruh makan duluan. Hebat nggak tuh? Begitu. Kayak begitu. Makan duluan. Makan ya banyak. Makan. Itu begitu. Jadi itu gara-gara pertemanan. Gara-gara berteman. Jadi banyak orang pinter begitu, jadi rusak gara-gara berteman dengan orang bodoh. Berteman. Itu begitu. Berteman. Begitu. Berteman. Jadi kalau mau nanya teman, kata Imam Ali, jangan nanya, lo hobinya apa? Jangan. Itu enggak benar kita nanya begitu. Lo hobinya apa? Tanya aja, lo temannya siapa? Si Anu. Nah, kita tahu si Anu, dia tukang mancing. Ah, ini pasti tukang mancing juga nih. Udah begitu aja. Gitu. Jangan nanya sama dia, lu hobinya apa? Bisa mancing nggak? Tanya. Dia bergaul sama siapa? Misalnya, oh dia gitu. Dia main sepeda nggak? Tanya aja, temennya sama siapa? Oh, sama dia. Dia main sepeda mulu dia. Begitu temennya. Jadi bergaul tuh sama siapa dia berteman. Kata Imam Ali bin Abi Thalib,
Yuqasul mar'u bil mar'i idamal mar'u masyahu. Orang akan diukur dengan temannya. Orang akan dinilai dengan temannya. Dinilai. Ya Allah, jeruk busuk. Ditaruhin di peti jeruk bagus. Itu akan dinilai. Yang busuk nilainya bagus. Nilainya bagus. Itu begitu. Biar kata jeruk busuk. Gara-gara apa nih? Berteman. Jeruk busuk kumpul di jeruk bagus. Harganya sama dengan jeruk bagus. Coba sih jeruk busuk nih dikumpulin nama yang busuk. Kira-kira dijual laku nggak? Lah kagak. Maka bergaulah dengan yang bagus. Bergaul dengan yang bagus. Begitu. Bakalnya jadi bagus. Kita tuh bergaul dengan yang bagus. Lihat tuh teman-teman kita. Dia hobi ziarah nggak? Lihat aja temannya siapa. Dia sih temannya bid'ah bang. Tadi kagak demen dia. Cingkrang ya? Iya cacing dia. Celana cingkrang ya. Oh gitu. Cacing dikata begitu. Jadi ada aja. Ini orang itu akan dinilai. Jangan sama orangnya. Nilainya sama temannya. Kahadwin na'li bin na'li. Seperti sendal disejajarkan sama sendalnya. Disejajarkan. Lihat tuh. Kita nggak usah jauh-jauh tuh. Di mall tuh. Exchange tuh. Begitu. Lihat sendal. Di atas. Biasanya taruh paling atas nih yang. Nah ini bayoran ini kerjaannya. Yang di atas itu yang murah apa yang mahal? Tuh mahal tuh. Sendal aja begitu tuh yang dagang. Yang di bawah ini yang murah apa yang mahal? Tuh murah tuh. Tuh tukang nata sendal ini bayoran nih. Beli usahanya. Baju begitu. Cincin aja begitu cincin. Jangan lihat yang dipajang, jangan. Ini bagus sih. Jangan. Tanya sama yang dagang. Mana yang eboknya mana? Itu yang di dalam laci. Itu yang bagus-bagus. Yang dipajang ini yang murah-murah. Yang bagus umpetin. Emang begitu yang bagus diumpetin. Yang bagus tuh begitu. Orang akan dinilai dengan temannya. Kayak sendal akan dinilai dengan sendalnya. Ada orang sendalnya satu nekermen, satu sewalau. Nggak bakalan sewalau nih harganya sama dengan yang satunya. Sama nggak? Kagak, beda temennya. Ini bukan kelompoknya, bukan. Mana sewalaunya di bawahnya pakai peniti lagi. Tuh, udah putus. Begitu. Udah putus. Nah ini nggak bisa. Begitu kata Imam Ghazali tuh. Kata Imam Ali, wali syai'i minasyai'i maqayisu wa asbahu. Bagi sesuatu itu ada nilai dan ukurannya dengan sesuatu yang lain. Jadi perbandingan itu harus benar, harus utuh. Berteman. Makanya kata ulama kalau ngiri sama orang jangan ngiri sama dia kayaknya kah? Jangan sama dia apanya warungnya larisnya kah? Ngiri aja sama ibadah dia. Tanya sama dia warungnya laris. Ditanya, bang, abang tahajudnya berapa? 100 rakaat. Nah, kita ngiri sama dia. Kita tahajud juga 100 rakaat. Biar warungnya laris. Kita tanya, udah berapa tahun bang? 30 tahun. Berarti kita 30 tahun lagi. Lah kan kita baru mau. Ya kan? Baru apa? Baru mau. Kan dia udah 30 tahun. Begitu, 30 tahun. 30 tahun. Dulu begitu. Namanya ada Pak Sandi. Punya anak buah sebelum gue menteri tuh. Anak buahnya bilang ada anak muda hebat punya bisnis tol. Cipali begitu. Kata kita bilang tanya aja sama dia ibadahnya berapa. Apa ibadahnya? Tanya Pak, anak buahnya kan udah tua juga sama kita. Lalu kemudian dia tanya juga sama bosnya. Dia sholat duha 8 rakaat. Nggak pernah putus 8. Dia lapor lagi waktu ngaji ketemu Pak Kiai 8 satu hanya. Jangan segitu, tanya lagi udah berapa tahun. Begitu. Dia nanya lagi. Waktu itu, ini udah lama banget ya. Dia belum jadi tuh, masih jauh dah. Begitu. Kata temennya pas nanya, udah 15 tahun gak putus. Ya berarti kalau bapak pengen bisnis jalan tol,
Berarti bapak kudu sholat duha 8 rakaat 15 tahun. Begitu ya? Iya. Jadi ngiri itu jangan nama suksesnya, pegel. Ngirinya ama prosesnya, ama jalannya. Tuh begitu. Sebab apa? Wali syai'i minasyai'i maqayisu wa asbahu walil qalbi alal qalbi dalilun hina yalqahu. Oleh karena sahabat Nabi bergaulnya dengan Nabi, maka sahabat Nabi disebut dalam Al-Quran kuntum khaira ummatin. Kamunya siapa ya? Waktu turun Quran ya ada orangnya, yaitu sahabat umat terbaik. Wong bergaulnya sama Nabi terbaik. Tuh begitu. Singkatnya, bertemanlah sama yang cerdas. Jadi dapat ilmu macam-macam. Pokoknya pintar apa aja kita belajar. Jadi biar kita tahu. Begitu kita belajar berteman sama dokter, berteman sama ini, tahu. Jadi kita tahu. Karena kita harus berteman. Jadi kita pilihlah teman yang nolongin kita kalau kita nggak ngerti gitu. Begitu. Kalau kita nggak ngerti, jadi kita pilih teman yang pintar, yang cerdas. Imam Ghazali, yang cerdas. Sebab musuh yang cerdas itu lebih baik daripada teman yang bodoh. Malaysia dijajah oleh Inggris. Cerdas. Inggris dijajah, maju. Dijajah. Indonesia dijajah. Iya, orang bodoh-bodohin. Jadinya ya kita gontok-gontokan mulu. Begitu negeri kita. Jadi yang enggak begitu. Jadi kita ini harus bergaul dengan orang cerdas. Jadi kalau saingan kita cerdas, kita juga ke bawah pengen cerdas. Kalau kita bergaulnya sama yang bodoh, kita jadi bodoh. Contoh, kita sholat, bergaul sama yang gak sholat. Ya kita kata kita. Masih mendingan juga gua biar kata maghrib doang. Temen gua nih, kagak. 5 waktu, masih mendingan gua. Begitu. Padahal dia salah tuh 4. Isya, subuh, dohor, asar gak sholat. Masih bagus. Gara-gara bergaul sama. Nah, kalau bergaul sama yang cerdas. Jadi kita 5 waktu. Waduh, kalah gua. Dia aja nambah qobliyah ba'diyah sama duha. Masa gua enggak? Jadi kita nambah juga. Ini gara-gara berteman. Gara-gara berteman. Jadi berteman itu penting. Begitu berteman. Jadi kita kudu milih teman yang cerdas. Begitu. Agar supaya kita cepat pintar. Pintar. Kita harus milih. Berteman sama yang cerdas. Begitu. Ini berteman sama yang kagak cerdas. Yang ditanya. Tuh kerjaannya HP-nya buat main game Mobile Legend enggak? Jangan ditanya, temannya, iya temannya main Mobile Legend mulu, dia juga bisa. Begitu udah gitu aja, emang dia bertemannya. Siapa aja mah bertemannya. Sulaiman aja nih, Sulaiman. Ya Allah, dari Semedo, Jawa Tengah, ujung. Tegal makin tegalnya lagi tuh. Gunung. Saya udah datang nih ke rumah beliau nih. Begitu. Lah tadinya kagak ngerti tuh yang namanya YouTube. Gara-gara berteman sama yang YouTube. Ngerti juga. Kita aja kalah nih sama dia. Begitu, kagak ngerti. Ngerti YouTube. Ngerti. Gitu. Ngerti thumbnail lah. Thumbnail. Ya Allah, kita aja baru belajar sama dia tuh thumbnail. Jadi apa aja kita kudu belajar berteman dengan orang yang cerdas. Itu satu. Sebab orang yang cerdas akan menghantarkan kita menuju kecerdasan. Itu penting. Menuju kecerdasan. Bergaul sama yang cerdas. Itu satu. Kedua, kata Imam Ghazali, ada berteman itu
kalau kita pengen pinter dan sukses, yang kedua asaniatu husnul khuluq. Yang kedua, kita hendaklah berteman dengan orang yang perangainya bagus, yang akhlaknya bagus. Kalau kita bergaul dengan orang akhlaknya bagus, kita bakal ke bawah berbudi bagus. Itu begitu. Karena itu kata Imam Ghazali, fala tashab man sa'a khuluquhu. Jangan berteman dengan orang yang akhlaknya buruk. Jadi kita harus pandai memilih teman. Teman, begitu. Memilih teman. Begitu. Milih teman. Begitu. Jangan berteman dengan orang yang akhlaknya buruk. Belajar males, pengennya tidur mulu, disebutnya pelor, nempel molor, begitu. Ketemu bantal udah langsung 5 watt aja. Nah, kita harus berteman tuh dengan orang yang budinya luhur, sopannya tinggi. Sebab tidak ada kebaikan di dalam berteman dengan orang yang akhlaknya buruk. Ini kalau teman begini, maunya dia kita ikut, maunya kita juga kudu ikut. Itu namanya teman. Teman maunya dia doang. Kata dia, bang yuk main bola. Siap, kita main bola. Gitu, ikut. Bang yuk mancing, siap, kita ikut. Wong teman. Walaupun kita nggak bisa. Nah, suatu saat karena kita biasanya ratiban, kita ajak, bang ratiban yuk. Waduh, sorry gua repot. Ini namanya bukan teman, sekedar kenal aja. Loh, maunya dia kita mau, masa maunya kita dia nggak mau, namanya bukan teman yang baik. Begitu, teman yang baik ketika dia mau kita ikut, ketika kita mau kudu ikut. Itu enggak. Kalau begini sekedar kenal saja, enggak boleh dijadikan teman, sohib gitu, teman akrab disebut, CS kata. Jangan begitu. Carilah kita teman gitu. Teman itu harus yang pintar-pintar. Saya dari dulu mondok. Saya nanya sama Pak Yainya begitu, Pak Yai di mana blok yang pintar-pintar? Nah, saya pengen di situ. Jadi saya paling bodohnya belajar sama dia. Bergaul sama yang pintar-pintar, tua, suruh masak nggak apa-apa, yang penting diajarin ngaji. Jadi ngajinya banyak. Ngajinya diajarin temen mulu. Karena punya temennya pintar-pintar. Jadi enak. Jadi ngaji jadi banyak. Karena berteman sama yang pintar yang akhlak-akhlaknya baik. Begitu. Sama yang tua-tua. Begitu. Karena itu kata Imam Ghazali ini, kalau pengen kita mengenal akhlak baik, dulu ada seorang ulama besar. Namanya Alqamah Al-Ataridi. Namanya Alqamah Al-Ataridi. Alqamah Al-Ataridi punya anak namanya Imran. Punya anak. Dia bilang sama anaknya waktu mau wafat, nih namanya orang tua yang baik gitu. Jadi mau wafatnya ngasih wasiat. Wasiatnya yang manfaat. Waktu Alqamah mau mati, Alqamah nasihati sama anaknya yang baik-baik. Begitu nasihat. Gitu. Jangan asal. Itu nasihatnya asal. Tong, kalau gua mati, tuh tanah tuh
yang samping masjid tuh jangan dijual. Emang apa, tanah orang? Itu sih asal. Emang juga begitu. Tanah orang main mau jual aja dia. Gitu, itu kagak benar. Ini nasihat yang manfaat kayak Nabi Yakub alaihi salam, ma ta'buduna mim ba'di. Anda mau ibadah kayak apa kalau saya mati? Inilah Alqamah anaknya. Dia bilang begini nih, kata Alqamah nasihat, dan nasihat ini penting, kudu ditaruh di otak, di share, dijadikan status sama kita. Apa nih? Kata Alqamah, ya bunayya, idza aradta suhbata insan. Anakku, kata Alqamah, bila Anda mau berteman dengan seseorang, Abah mau nasihatin milih temannya. Cari teman nih. Kalau kamu mau berteman, sepeninggalnya Abah, carilah teman yang punya kriteria khusus. Yang mana? Satu, fashab man idza khodamtahu sonaka. Berteman dengan orang yang kalau kita, kata Alqamah ya anaknya, kamu anakku, kalau berteman, pilihlah teman yang kalau kamu membantu dia dengan ucapan atau perbuatan, maka dia jaga kehormatanmu, jaga kehormatanmu, jaga hartamu, jaga diri jiwamu, kehormatanmu. Kalau kamu berteman, begitu, berteman. Pilih teman kalau kita kerja. Kalau kerja nih sama dia di perusahaan, di warungnya, dia jaga kehormatan kita, jaga jiwa kita, nggak dibunuh begitu, nggak diculik, jaga daripada harta kita, nggak dicurangin kita. Itu satu. Wa in sahibtahu zanaka. Kalau kamu bergaul terus sabanari dengan dia, maka dia mendandani perilakumu menjadi lebih bagus, ibadahmu jadi lebih bagus, ibadahnya menjadi lebih bagus. Bergaul begitu, bergaul biar gampang nih. Kalau teman-teman kita nih as-siddiqiyah nih bergaul dengan pedagang gitu ya, pengusaha nih, ilmunya nanya sama dia, minta ilmu dagang, minta ilmu dagang. Bang, bagaimana cara berdagang yang benar, marketingnya bagaimana? Tuh begitu, minta ilmunya, minta. Jangan minta duitnya, namanya minta kailnya. Jangan minta ikannya, salah. Jangan. Saya ini tahadus bin ni'mah, bergaul dengan banyak orang, termasuk yang kaya-kaya. Ampe niari ono santren, ampe niari boleh tanya semua orang, tanya topik ya, ada nggak yang kaya-kaya saya datengin rumahnya, saya tangisi, bang, ayo dong, semen 100 sak ini, ayo dong. Insya Allah ampe niari dan mudah-mudahan ampe kiamat, ampe mati saya enggak mau. Tapi minta ilmunya, iya, minta ilmunya. Kalaulah dia dagang besi, bang, saya mau beli besi, kalau pengennya saya dikasih diskon. Enggak, pengen gratis.
tapi pengennya diskon. Begitu. Daripada ama orang lain aja saya beli, kan mendingan nama teman majelis belinya. Begitu. Nah, ini diantara rahasianya. Kita kata dia, "Nih Pak Yai modalnya sekian, ya udah bayar modal aja dah." Begitu. Nah, itulah yang kita minta. Jadi itu, tapi tidak minta gratis sampai detik ini. Semuanya bayar. Mau kusen, mau apa. Saya ndak ada. Kalau sama yang main tanah, Bang, bagaimana ilmunya Bang dagang nih? Saya memintanya ilmu aja, ilmu begitu. Sampai ama maling. Minta ilmu. Kata maling, kalau malam melek. Oh berarti saya juga kudu melek. Bukan kudu nyolong. Yang ngambil yang bagusnya. Itu mau kudu maling, kudu nyolong juga. Bukan. Maling tuh kalau malam melek. Kata maling nih. Kata dia bilang begini. Berkah nih malam. Nggak ketahuan. Berkah. Jadi maling tuh ngerti kalau malam tuh bawa berkah. Jadi saya juga kalau malam melek. Begitu melek malam. Bukan kalau malam nyolong, bukan. Jadi ngambil yang bagusnya. Ngambil. Itu begitu. Anjing aja begitu kalau malam melek anjing. Coba lihat tuh film horor tuh. Siang apa malam tuh? Iya malam. Anjing aja malam melek. Masa kita malamnya ngorok ngulu. Kayaknya ama anjing tinggian. Anjing aja melek. Maka kita juga malam kudu melek. Benar juga kata Al-Quran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Malam melek lah. Begitu. Ngambil yang bagus-bagusnya aja. Bagusnya. Begitu. Tuyul aja saya contoh. Tuyul tuh bagus. Masih kecil kagak nyusahin. Tuyul. Iya nyari duit sendiri dia tuyul. Enggak nyusahin. Enggak. Begitu. Itu tuyul. Kan bagus enggak itu? Bagus. Apalagi ya. Sundel bolong. Itu biar kata begitu. Tampilannya dia sederhana. Sederhana. Itu kayak begitu. Jadi apa aja ambil yang positifnya. Wa in sahibtahu zanaka. Kata Alqamah kepada anaknya, kalau kamu bergaul sama dia siang malam, maka dia menghiasi dirimu. Ibadah kita ningkat, semangat hidup kita ningkat. Begitu. Bergaul tuh. Bergaul. Wa in qa'adat bika mu'natun manaka. Kalau kamu ngalamin kesusahan, didongengin, dia bantu. Tuh bergaul tuh begitu. Wa in qa'adat bika mu'natun. Kalau biayamu duduk, maknanya kita lagi susah, don. Dia dongeng, dibantu nih. Begitu. Usaha saya menurun, baik nih disuntik apa tuh namanya, modal, nih modal, kayak begitu tuh, bergaul sama kayak begitu. Kalau kita ngalamin lagi don, dia bantu. Itu kalau bergaul tuh kayak begitu tuh, dia bantu. Begitu. Kalau kita lagi susah, kita lagi susah, diketok pintunya, tok. Bilang, bapak nggak ada. Bilangnya bapak nggak ada. Gitu kata anaknya, kata bapak nggak ada. Tuh gara-gara bodoh kata bapak nggak ada. Bapaknya ada, oh berarti ada nih. Tapi kata bapak bilangnya kagak ada. Tuh gara-gara yang pertama tuh bergaul sama yang akalnya kagak cerdas tuh yang pertama tuh. Salah dia. Bergaul tuh sama yang cerdas. Tiga kata Al-Qamah. 4 ya. 4. Ishab man idza madatta yadaka bi khairin maddaha. Bertemanlah dengan orang yang kalau kamu mengulurkan kebaikan sama dia, membantu dia, mengulurkan
kebaikan kepada dia, mana ini lanjutannya itu maddaha, begitu. Dia memberi juga, membalas juga. Kita bertemanlah dengan orang, kalau kita baik sama dia, kata Alqamah anaknya, dia juga baik sama kita. Begitu, baik sama kita. Kalau kita baik sama dia, mengulurkan kebaikan sama dia, dia juga mengulurkan kebaikan sama kita. Tuh begitu. Namanya enggak pengen digigit apa namanya? Menggigit mau, digigit. Nah, ini enggak benar. Jangan bergaul tuh sama begitu tuh, enggak mau. Begitu. Payah tuh yang kayak begitu tuh. Enggak benar nih. Kalau kita berteman, wa in ra'a minka hasanatan, kalau dia engkau berbuat baik, ada kebaikan, dia disebut-sebut kebaikanmu. Begitu. Kita lomba juara 1. Dia dengar, dia dongengin. Oh, teman saya tuh juara 1. Tuh namanya teman tuh. Begitu, teman. Kita lomba juara 1, kata dia. Itu mah kebenaran aja. Itu bukan teman tuh. Gitu, bukan teman. Orang temannya berhasil, dia marah-marah. Ini nggak bener nih. Nah, ini namanya disebut ngiri. Kalau yang ketemu yang kayak begini, kita nganan. Biarin dia ngiri sendiri. Jangan kita dia ngiri, kita ngiri, Bang. Bener nggak Bang RT? Begitu. Kalau dia ngiri, kita ngiri. Konvoy. Kita nganan. Begitu, nganan. Begitu, dia ngiri. Ayo kita nganan dah. Wa in ra'a minka sayi'atan, kalau dia melihat kita ada kesalahan, ditutup. Itu begitu. Ditutup, diam. Kalau kita ada kurang, jangan begitu. Itu adalah tindakan yang salah. Kita harus terima kasih. Jangan sampai kita sakit dibilangin sama dokter, ini badanmu ini sakit, lambungmu bermasalah. Kurang ajar lu pakai dongeng-dongengin. Ya kagak sembuh kita. Kita harus terima kasih sama teman kita yang tahu kita ada kekurangan, lalu ditutup, dirapihin, dikoreksi, dibenerin. Kita harus terima kasih. Terus mana lagi? Ishab man idza qulta saddaqa qaulaka. Bertemanlah dengan orang yang kalau kita berbicara, dia benerin omongan kita. Enggak ngebully. Ada orang tuh mengebully. Itu yang model begitu, enggak benar tuh. Begitu, enggak benar. Kalau kita ngomong, dia percaya omong kita. Itu mau kagak. Begini dia bilang. Bang, kita ini kan satu alma mater. Dulu kan SD-nya sama. SMP-nya sama kita. Nah, saya ini mau nyalon dewan. Bagaimana? Kata hadirin, cakep, bagus. Ya, kalau bagus saya terus nih. Bagus. Udah keluar. Pret yang kayak begitu. Nah, ini yang kayak begini nih. Jangan berteman nih. Di depan enggi, di belakang enggak. Di belakang enggi, di belakang enggak. Wah, payah kayak begini nih. Kalau ente nyalon dewan, tanya, ada orang datang, saya punya jiwa 1000. Ya 1000, mana datanya? Pokoknya ada aja, dia kagak jelas kayak begitu mah. Kayak begitu, pas dilihat di benda, itu sih 1000 kuburan. Kalau di benda bener nggak? Wah, kagak bener ini, datanya di kuburan. Ini nggak bener nih yang kayak begitu. Kamu udah kagak bisa milih yang kayak begitu, kalau kita bertemanlah dengan orang, kalau kita ngomong dia bantuin kita. Kemudian mana lagi? Wa idza hawalta amra, kalau kita punya ide, gagasan, maka kita dijadikan pimpinan. Begitu. Jadi kata Alqamah, kalau Anda punya gagasan cakep, maka gagasanmu kamu dijadikan pimpinan. Itu bagus karena punya gagasan. Begitu.
Yang kayak begitu boleh berteman. Begitu boleh berteman. Begitu. Boleh. Begitu. Boleh berteman. Ini cara hidup. Ah, ini ente jadi pada pengurus, kan ada yang pengurus masjid yang ngaji, ada pengurus musola. Nih, saya ajarin. Kalau kita jadi panitia, jadi pengurus, itu jadi pengurus tuh, kita berteman nih. Nah, kita harus cantik ngomongnya supaya kita rapi. Jadi ada namanya usul, ada namanya usil. Beda dikit tuh, doma sama kasroh. Usul sama usil. Beda doma sama kasroh. Bener nggak? Begitu. Jadi ini contoh hidup. Ini kayaknya masalah begitu nih namanya nih. Hah? Asidikiyah. Ini kayaknya kurang bagus nih kusennya, catnya. Yang bagus warnanya hijau. Catnya itu bagus tuh hijau kata dia. Kan seragam kita hijau kata dia gitu. Jadi warnanya hijau. Ini yang ngomong begini nih, kita jangan bantah. Kita harus iya aja, cakep. Idenya bagus. Saya mau tanya, berapa kaleng ente nyumbangnya? Begitu. Saya siap 100 kaleng. Begitu. Itu baru namanya usul. Kalau ngomong doang, usil namanya. Ngomong doang. Jadi pegel. Yang kayak begitu. Jadi capek. Begitu. Saya tidak. Nah, saya nih dalam hidup. Dulu gambar ini nih, gambarnya hijau. Gambarnya hijau, bukan coklat sama kuning, hijau sama putih. Itu gambar set plan, set pembangunan hijau. Kata teman kita, yang bagus warnanya coklat. Berapa kaleng? Saya siap sekian kaleng. Nggak apa-apa, jadi kan ringan ya kan, ringan. Bener nggak? Iya kayak begitu. Tapi kalau bagus penceramanya si Anu bagus, kita oke. Ente nyumbang berapa? Kagak. Ya itu nyusahin sama ketua panitia. Bener nggak? Ya, bener nggak? Begitu. Jadi puyeng. Akhirnya dijelekin ketua panitianya, payah loh. Begitu ketua panitia jadi puyeng. Salah dia, salah. Maka sampai detik ini kalau kita ngadain acara besar majelis, nggak ada yang berani nanya itu penceramanya siapa. Kagak berani sampai sekarang. Karena bakal ditanya, ente mau begitu. Pasti dia kagak berani. Sampai sekarang. Gitu. Nggak ada yang berani nanya. Dari mana aja nggak nanya. Yang nanya pasti bakal ditanya. Ente mau yang bagus yang ceramah si Anu. Ente datengin. Gitu. Waduh. Kagak bisa, kalau kagak bisa jangan nyusahin namanya. Itu namanya usil. Kalau usul tuh nolong. Nah kata yai kita nih Alqomah nih, wa idha hawal ta'amron amaroka. Kalau punya usul kita paling duluan. Usul tuh begitu. Usul kasihan saya sama Pak RT nih. Bener aja masih disalahin, apalagi salah. Bener nggak? Tuh begitu. Itulah begitu nasibnya ngurus masyarakat. Ya begitu. Nah, mana lagi? Wa in tanaza'tum fi syai'in, kalau berselisih pendapat. Selisih pendapat nih, ini bilang A, ini bilang B. Begitu bagaimana? Dia mementingkan kepilihan kita. Jadi kata Alqomah anaknya, kalau kamu berselisih pandangan sama dia, pandanganmu yang dipilih, itulah kita berteman sama dia. Ini lagi ribut dua orang, sini pengen milihnya Anies, sini pengen pilihnya Muhaimin. Udah silakan aja, begitu ya kayak begitu. Jangan dilarang, udah pilih aja, begitu kayak begitu. Suka-suka dia dah, begitu kayak begitu. Jadi nggak ribut, jadi kagak ribut. Kalau kita berteman, pilihlah teman yang bisa nolongin kita. Itu begitu. Biar kita tinggi derajatnya. Singkatnya yang pertama, bertemanlah dengan orang yang berakal cerdas. Itu satu.
Dua, bertemanlah dengan orang yang akhlaknya baik. Akhlaknya baik. Itu mau bawa makanan, diumpetin di lemari, ampe dimakan semut. Begitu. Apa dimakan? Semut. Ayo, kata yang atunya, mampus lu. Begitu jadinya. Ini kagak bener nih. Kagak Kalau kita bertemanlah dengan orang yang budinya luhur. Biar kita tertarik berbudi luhur. Dua, masih ada tiga lagi. Gitu, tiga lagi nih. Nanti aja. Gitu, nanti aja. Begitu, wallahu a'lam. Tapi 2 minggu akan datang. Tanggal berapa ya? Siapa yang pegang HP? Oh, 2 minggu akan datang 24. Oh, 24. Aman dah. 24. 24. Baik. Segini aja kajian kita. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Nanti masih 3 lagi. Jadi kita kajian kita 2 dari 5 syarat pertemanan. Mudah-mudahan Allah berikan kita teman yang baik, yang bisa nolongin kita di dunia, nolongin kita di kubur, dan nolongin kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.